Halo Bapak Ibu semua, para pengusaha Indonesia. Kali ini saya akan membuat video preview mengenai Financial Tools Premium V2 untuk mempermudah pencatatan keuangan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada dashboard yang di sini akan terisi secara otomatis mulai dari arus kasnya, kemudian kasnya ada berapa di sini akan terlihat ya, ada berapa kas yang bisa kita lihat. Kemudian ada piutang, ada inventory, perlengkapan, peralatan, aset, hutang, kemudian profit bulan lalu, profit saat ini, dan modal awal. Ada alokasi keuangan, di sini juga akan berupa chart, kemudian alokasi kepemilikan, ada berapa milik kita dan ada berapa milik dari luar seperti itu berupa hutang dari orang lain atau dari bank. Kemudian ada cash di sini. Di sini juga berupa chart ya, bentuk arus kas gitu seperti itu contohnya. Kemudian ada profit bulan lalu, ada hutang dan ada piutang. Di sini ada input. Nah, di sheet input ini kita bisa memasukkan transaksi yang terjadi pada saat itu, pada bulan itu atau pada saat masa pembukuan. Di sini ada kas, ada ya misalkan Bapak Ibu untuk membayar hutang atau kemudian penagihan piutang seperti itu. Di sini Bapak Ibu bisa juga melihat atau memasukkan kas yang keluar dan kas yang masuk seperti itu. Kemudian di sini ada biaya yang nantinya akan tercatat sebagai biaya operasional seperti itu. Mulai dari gaji karyawan, Bapak Ibu bisa masukkan misalnya gaji admin 3 juta seperti itu ya. Di sini Bapak bisa masukkan tanggalnya berapa digajinya, kemudian deskripsinya apa, apakah gaji karyawan, apakah listrik misalnya, atau bisa jadi kuota dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa masukkan transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini kalau seandainya terjadi penjualan produk baik fisik maupun jasa seperti itu. Kemudian ada tambahan, total tambahan di sini kalau seandainya ada transaksi tambahan di luar dari transaksi yang terjadi, transaksi penjualan yang terjadi. Kemudian ada total pembelian. Nah, di sini kita bisa masukkan produk. Nah, kita ada tambahan produk apa nih? Misalnya kosong seperti ini, Pak ya, atau Ibu. Ini kita bisa scroll ke atas. Ini karena inventorinya belum diisi, jadi di sini belum ada apa-apa. Kemudian ada pembelian. Di sini ada total pembelian. Misalnya Bapak Ibu membeli peralatan atau membeli produk baru. Ya, seperti itu. Di sini juga ada arus kas. Nah, arus kas ini terisi secara otomatis. Hanya kita bisa masukkan saldo awal. Misalnya saldo awal bisnis Bapak yaitu 1 miliar seperti itu ya. Kemudian ini secara otomatis akan masuk, Pak. Nah, alokasi keuangannya seperti itu. Nah, alokasi kepemilikan ini karena kita belum ada, belum memasukkan modal awal, jadi di sini belum ada. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, seperti itu. Kemudian piutang, kalau seandainya bisnis baru mulai jalan, biasanya belum ada piutang karena belum ada transaksi. Namun kalau seandainya usaha Bapak sudah mulai berjalan, sudah ada piutang, ini saldo awal piutang sudah bisa dimasukkan, Pak. Atau pencatatan di awal bulan berikutnya misalnya, atau di awal pencatatan tahun berikutnya misalnya, tahun depan gitu ya, tahun 2023 Bapak bisa masukkan di sini. Kemudian inventory. Inventory ini pencatatan stok mulai dari saldo awal stok. Misalnya stok baju, kemeja, kotak-kotak warna merah gitu ya. Bapak bisa masukkan uraiannya, produknya apa. Kemudian uraian ini produknya, nama produknya. Kemudian kode produknya apa, tanggalnya berapa, tanggal berapa dimasukkan. Kemudian kuantitinya, jumlahnya berapa, HPP-nya berapa, harga jualnya berapa. HPP ini akan berpengaruh pada biaya yang keluar pada saat terjadi penjualan, seperti itu. Kemudian di sini ada penambahan kalau seandainya ada penambahan produk, Pak ya. Kalau seandainya ada produk yang
baru. Kemudian misalnya stoknya sudah mulai habis, Bapak Ibu kan tambahkan di input. Nah, ini akan masuk ke penambahan. Kemudian barang keluar ini akan terisi secara otomatis jika terjadi penjualan. Kemudian ada penyesuaian kalau seandainya misalnya ada RTS atau ada retur dari pembeli gitu ya. Ini bisa kita masukkan. Sehingga saldo akhir dari inventory ini akan sesuai dengan stok yang ada di gudang Bapak atau Ibu. Seperti itu. Kemudian ada perlengkapan. Di sini perlengkapan barang-barang yang melengkapi usaha Bapak atau Ibu. Bisa jadi pensil, pulpen, buku, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian ada peralatan. Peralatan ini barang-barang yang menjadi alat usaha Bapak. Kalau seandainya usaha laundry seperti itu ya, otomatis alatnya ini berupa mesin cuci. Misalnya. Kemudian ada aset. Nah, aset ini berupa gudang misalnya, atau bisa jadi kantor atau ruko seperti itu ya. Kemudian hutang. Nah, hutang ini terbagi dua, supplier dan bisnis. Bapak Ibu mungkin sudah paham. Kalau seandainya belum paham, nanti di paketnya akan ada 7 video tutorial yang akan menjelaskan bagaimana penggunaan Financial Tools Premium V2 ini, seperti apa menggunakannya dan bagaimana cara bekerjanya, seperti itu. Dan ada juga video study case untuk beberapa bidang usaha, seperti itu Pak ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian ada profit. Di sini profit Bapak bisa masukkan modal awalnya berapa. Kalau modal awal Bapak masukkan di sini ya Pak ya. Tadi kan 1 miliar Pak ya. Karena tidak ada hutang, kita masukkan modal awalnya berarti 1 miliar juga nih Pak. Nah, kita bisa lihat dashboardnya akan sama. Alokasi kepemilikannya murni, semuanya modal awal, yaitu milik kita sendiri, uang kita semua gitu Pak ya. Modal awalnya dan alokasi keuangannya, uang cashnya masuk seperti ini. Kemudian soal modal awalnya juga masuk seperti itu Pak ya. Di sini belum ada penjualan, jadi belum ada net profit. COGS ini, COGS ini akan dihitung berdasarkan dari HPP produk, seperti itu Pak. Jadi kalau seandainya ada penjualan, di sini akan totalnya berapa, seperti itu COGS-nya, kemudian gross profit-nya. Nah, biaya operasional ini yang akan masuk menjadi bagian pengurang. Ada penyesuaian di sini, misalnya ternyata ada perubahan harga. Seperti itu. Ini bisa kita masukkan penyesuaian dan nilainya berapa. Itu juga akan menjadi penambah net profit. Seperti itu, Pak. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih detailnya akan ada video tutorial mengenai cara penggunaan produk Financial Tools Premium V2 ini. Terima kasih.